Apa kabar semuanya? Ketemu dengan saya. Kita hari ini mau bahas tentang buku Sekolah yang Membodohkan. Buku ini karangan saya sendiri. Di dalamnya ada pengantar dari Gubernur Kalimantan Barat. Terus ada sambutan juga dari Rektor IAIN, Dr. Syarif. Nah, buku ini isinya pada prinsipnya kritik tentang sistem pendidikan yang ada di negara kita, Indonesia saat ini. Buku ini terdiri dari 97 halaman, sinopsis di halaman belakang bercerita tentang beberapa bab. Pertama, bab tentang pendidikan abad 21 yang menceritakan bagaimana dinamika pendidikan zaman sekarang, plus minus penggunaan media, penggunaan sosial media yang sudah luar biasa, tetapi banyak sekali pemanfaatannya yang masih arah ke negatif. Di bab kedua kita akan ketemu dengan bab yang berjudul Mendadak, Mendidik, dan Menduduki. Bab ini bercerita tentang pola kurikulum di negara kita yang sangat mudah sekali berubah-ubah tergantung siapa pejabat yang menduduki jabatan sebagai pengambil kebijakan. Dalam hal ini tentu saja Menteri Pendidikan. Nah, kita tahu sekarang ada Menteri Pendidikan yang terbaru. Kita belum lihat perubahan yang paling mendasar, tapi kalau kita dengar ide-idenya mungkin menjadi suatu harapan yang cerah untuk dunia pendidikan kita ke depan. Semoga saja. Nah, di bab yang ini diceritakan bagaimana proses kurikulum dari masa ke masa, tetapi prinsipnya tetap saja banyak kepentingan-kepentingan dan terlalu banyak materi pendidikan, materi pembelajaran yang tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan ketika siswa selesai mengenyam pendidikan. Di bab selanjutnya ada judulnya Pendidikan Tanpa Mendidik. Nah, di bab ini kita bisa temukan beberapa kasus yang viral, perkelahian pelajar, penganiayaan, bahkan dari sisi gurunya pun ada perilaku-perilaku oknum. Tidak semua ya, tapi oknum guru yang di beberapa wilayah sangat tidak mencerminkan sebagai seorang guru. Nah, tapi yang paling miris adalah ketika seorang siswa atau oknum-oknum siswa yang berlaku kurang ajar terhadap guru-guru mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan, mereka adalah status sebagai siswa yang notabene sedang belajar, sedang dididik. Tapi apakah pendidikan yang mereka dapatkan sudah dapat membentuk karakter pendidikan yang kita harapkan? Di bab ini juga dikupas, diulas tentang apa penyebab hal-hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah kontribusi orang tua yang sangat minim. Ya. Dan yang terakhir tentu ada miskin dalam teladan. Mungkin dalam pendidikan kita agak miskin petinggi-petinggi, bahkan oknum-oknum beberapa guru yang tidak memberikan teladan yang baik untuk siswanya. Nah, di bab selanjutnya banyak belajar, banyak lupa. Di dalam bab ini
dikritik tentang kurikulum yang terlalu padat tanpa adanya fokus mau dibawa kemana setiap lulusan yang ada. Makanya di sini judulnya banyak belajar, banyak lupa. Hari ini belajar mata pelajaran 1 pada jam pertama, jam kedua mata pelajaran yang lain, jam ketiga mata pelajaran yang lain lagi. Jadi tidak ada fokus yang hari-hari, belum lagi besoknya. Bahkan dalam satu sekolah, dalam satu jenjang kelas siswa disuguhi lebih dari 10 mata pelajaran yang harus mereka kuasai dalam 1 tahun pembelajaran. Belum ditambah tugas-tugas dan tuntutan dari masing-masing guru yang harus mereka hadapi secara maksimal. Menyambung cerita yang tadi adalah kuantitas tanpa kualitas. Nah, di sini lebih fokus kepada model-model pembelajaran yang ada di sekolah, kurikulum-kurikulum yang diterapkan di sekolah hanya mengarahkan mereka sekedar selesai menempuh pendidikan tanpa ada kontinuitas keberlangsungan dari jenjang SD ke SMP, SMP ke SMA. Itu mereka mendapatkan yang baru lagi, tetapi tidak ada keberlangsungan, tidak ada keterkaitan. Bahkan untuk menjadi pelajar SMP tidak harus ingat mata pelajaran SD, untuk menjadi pelajar SMA tidak harus ingat mata pelajaran SMP. Dan target yang di dalam bab ini disampaikan adalah bahwa tentu saja mereka hanya memikirkan yang penting naik kelas, yang penting lulus dan dapat ijazah. Setelah dapat ijazahnya, apa yang mereka peroleh? Wallahu alam. Yang penting dapat ijazah, bisa melamar pekerjaan, urusan materi yang mereka dapatkan 0, tidak jadi masalah. Itulah fenomena saat ini. Nah, bab terakhir saya beri judul rasa dalam asa. Di bab ini disampaikan usul dan ide-ide berdasarkan beberapa teori yang mungkin bisa dipakai, yang bisa menjadi solusi bagaimana permasalahan-permasalahan pada bab-bab sebelumnya itu bisa diatasi. Dengan harapan tentu saja semoga kedepannya kurikulum yang berlaku dan pendidikan yang diterapkan di negara kita adalah pendidikan berkarakter mulia dan membentuk pribadi-pribadi yang unggul. Sementara itu yang kita bahas hari ini. Bagi kawan-kawan, rekan-rekan yang berminat bisa menghubungi langsung di WA 085753051329 untuk mendapatkan buku ini. Ready harganya hanya Rp60.000. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi pendidikan.